Oke, baik ya. Jadi proyek kita itu adalah membuat sebenarnya siakat yang sudah bisa dipakai, tapi masih tergolong sederhana lah ini ya. Ini mata apa database dari relasi seperti ini ya ada berapa tabel nih? Ada matkul 1, 2 kelas, 3 KRS, 4 KRS detail, 5 dosen, 6 mahasiswa dan 7 prodi. Nah, kira seperti ini ya. Kemarin kita sudah membuat modul matkul ya, input, edit dan delete ya. Nah, ini kita buat ya seperti ini. Nah, ini database-nya juga sudah strukturnya sudah saya buat sini tabelnya ya, tinggal Anda copy gitu ya. Kemarin matkul sudah. Nah, sekarang kita akan membuat modul prodi, dosen dan mahasiswa ya. Ini adalah perintah untuk membuat tabel prodi ya. Nah, ini bisa kita copy ya. Oke, ini kita masuk ke mana? Ke apa ya? Ke sini nih ya. Bentar. Kita masuk ke PHP My Admin ya. Jangan lupa ini PHP My Admin ya. Kemudian yang kemarin kita buat ini database-nya adalah Siakat ya. Database-nya adalah database Siakat. Nah, ini Siakat ya. Kita masuk ke Siakat, jangan lupa diklik, kemudian kita klik apa SQL ini ya. Kemudian sini kita paste di sini ya. Kemudian kita klik go. Ya, nah sekarang sudah ada di Siakat ini apa prodi ya. Prodi masih kosong gitu ya. Kemudian kita copy lagi sini ya untuk membuat tabel dosen ya. Tabel dosen kita copy juga ya. Kita buat ya di sini SQL lagi ya. Kemudian klik di sini paste lagi ya. Klik go ya. Nah, di sini dosen sudah ada ya. Nah, ya, dosen sudah ada. Kemudian berikutnya lagi ke mahasiswa. Nah, ya, ini mahasiswa ya. Mahasiswa kita buat juga di sini ya, SQL ya. Kemudian kita klik di sini. Nah, ya. Go. Oke ya, ini dosen, prodi dan mahasiswa sudah ada di sini masuk ya. Sekarang kita jangan lupa setiap kita membuat modul kita sisipkan satu record dulu ya. Ini kita lihat strukturnya ya. Di sini apa ID prodi ini auto increment ya. Jadi kalau increment itu nggak usah diisi gitu ya. Oke, sekarang kita coba misalnya insert sini ya. Ya, insert. Kemudian kode prodinya di sini kita masukkan misalnya contoh ya 10001 ya. Nama prodinya informatika. Ya, contoh ya. Kemudian di sini 1002 ya. Kita kasih misalnya teknik industri ya. Ini kode prodinya kalau bisa disesuaikan dengan yang yang sebenarnya. Ini cuma contoh aja ya. Ini ngasal gitu ya. Nah, kalau karena ini ID prodinya ini adalah auto increment, kita nggak perlu isi ya. Ini nggak perlu diisi. Auto increment, klik go ya. Oke, sekarang kita lihat di browse, diklik browse, sudah masuk ya. Ini contoh KD prodi, nama prodi. Nama prodi kalau salah ini ya, nama prodi kita kalau cara mengganti kalau salah gitu ya, ini kita masuk ke struktur ya. Ini nama prodi bukan prodi ya, nama prodi. Ini di change ya. Ini kita change, kemudian kita ganti sesuai dengan yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini ya. Prodik ya, bukannya prodik tapi prodi ya. Nanti Anda betulkan ya nama prodi ya. Oke, save ya. Nah, sekarang ini kita sudah sesuai ya, KD prodi nama prodi ya. Oke, nah seperti ini sekarang sudah benar ya. Kemudian berikutnya kita masuk tadi prodi 1 2 ya. Sekarang kita masuk ke dosen ya. Nanti ada isi juga ya. Ini nah ID dosen kita lihat strukturnya ya. Sama ini ya, NIDN, nama dosen, nomor HP, ID prodi. Nah, ID prodi itu ada 1 ada dan 2 ya. Nah, sekarang kita insert coba ya. Ini ya NIDN-nya yang sebenarnya lah 0330067003. Nah, ini contoh adalah NIDN saya gitu ya. Ini kasih nama ya.
Oke, nanti Anda kasih contoh juga ya, berapa nama dosen lah ya. Oke, kemudian nomor HP ya, 0888. Oke ya, ID Prodi Informatika tadi ya, diisi 1 gitu ya. Nah, sekarang klik tuh ya. Nah, kita lihat sini di browse ya, sudah masuk sini ya. Nah, ini ID Prodi. Oke, berikutnya sekarang adalah mahasiswa. Mana dia nih? Mahasiswa diklik ya. Kita kasih contoh juga ya. Lihat strukturnya ini ya. Ini adalah nama mahasiswa, ID Prodi, tanggal lahir, dosen PA. Ini tadi ini ya. Dosen PA itu NIDN-nya tuh ya. Kita masukkan ya. Ini contoh insert ya, mahasiswa. NPM misalnya 2020 ya, 10 225 100 ya. Nama misalnya Denis Ahmad ya. JK Taki ya, L gitu kan. Tanggal lahir kita masukkan di sini misalnya 2000 ya. Ini contoh lah 2020 contoh tanggal lahir berapa sih? Ya ini ya. 2005 11 lah contoh ya. Kemudian ID prodinya ini 1 ya. Nah, dosen PA-nya itu NID-nya dosen ya. Tadi itu 03 30 06 70 03. Nah, go ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di browse ya. Sudah ada nama ya. Di sini 1 mahasiswa, nanti Anda bisa tambahkan mahasiswa lainnya ya. Oke, ini sudah jadi ya untuk penambahan modul prodi, dosen dan mahasiswa gitu ya. Yang ini di pertemuan berikutnya lah, kelas KRS-nya. Oke ya, sekarang kita masuk ke ke programnya ya. Nah, ini exam jangan lupa ya. Saya punyanya di sini ya, exam 732. Nah, ini HTDoc ya. Kemudian siakat mana dia kemarin dibuat? Siakat nih ya. 321. Ini exam 8 saya masukkan ya. Ini HTDoc ya, kemudian nih siakat dia mana. Oke. Nah, admin web ya. Kemudian jangan lupa di sini di konten ini ya. Konten ini dirubah ya. Ini konten ya. Oke. Mana dia kontennya ya? Konten jangan lupa ya. Ini konten ya. Oke ya, ini konten ya. Di paling akhir, bagian akhir. Nah, ini ya. Kemarin kita buat matkul ya. Sekarang berarti ini copy nih sini ya. Ini copy 1 blok ya. Ini dikasih namanya modulnya prodi. Ya. Prodi. Kemudian sini matkulnya juga nih prodi ya. Oke, ini prodi. Oke ya. Ada 3 ya. Satu lagi modul dosen ya. Ini dosen. Ya, ini dosen. Ya, kemudian matkul juga ini diganti dengan dosen ya. Oke, berikutnya tadi terakhir adalah ini mahasiswa ya. Ini modul mahasiswa. Kemudian sini matkul ya, kopi tadi mahasiswa juga. Ya, kemudian ini juga mahasiswa ya. Oke ya, ini kita simpan. Oke ya, ini kita simpan. Sekarang kita coba lihat ya di aplikasinya ini ya. Di admin web ya. Ini kalau kita lihat di sistem ini ada submenu. Nah ya. Nah, submenu ini mirip-mirip dengan itu tadi ya, mirip-mirip dengan modul mahasiswa, dosen ya. Karena ada menu utama di sini ya. Di sini ada prodi ya. Ini yang kita copy ya, folder submenu kita copy ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke modul ya, kemudian masuk submenu nih. Nah, ini yang kita copy nih ya. Yang karena yang mirip ya. Ini kita paste sini ya.
Oke, ini kita rename ya. Mana dia? Kita rename jadi modul prodi dulu ya. Modul apa? Modul dosen. Nah, dosen dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dosen ya. Nah, submenu kita ganti dengan dosen ya. Oke. Ini aksi submenu juga kita ganti dengan dosen ya. Oke ya. Nah, ini dosen sekarang kita edit ya. Dosen yang kita edit ya. Ini submenu ya, ganti dengan dosen ya. Per blok ya, jangan langsung di refresh all semua ya. Ini ganti dengan huruf kecil, huruf besar dengan huruf besar ya. Submenu. Nah, ini kemudian ini huruf besar kan, submenu ya. Ini ganti dengan nah, karena huruf besar. Data dosen lah ya. Gitu. Oke ya, ini juga nih ya, add new ganti dengan dosen sini ya. Dosen. Ya. Kemudian di sini juga ini select from dosen sini ya. Nah, ini select from dosen. Ya. Order by ID dosen. Pokoknya yang ada ini gantian. Jadi dengan ID dosen gitu ya. Oke ya. Kemudian ini relasinya nih ya. Nah, ini kuncinya relasinya tampil dua. Ini select bintang from prodi. Nah, ya, ini prodi. Ya. Where ID prodi sini ya. Sama dengan R ID prodi juga sini ya. Kita lihat sini ya. Jadi data dosen ya, tampil ini data dosen ya, kita tampil bagian sini disimpan dalam variabel R sini ya, string R, $R nih ya. Ini data dosen ya. Kemudian tampil dua sini ya. Ini adalah untuk menyimpan data prodi ya. Cari prodi yang ID prodinya ya. Sini R ID prodi. Di dosen kan ada itu ya. Oke, sekarang ini R2 ya. Ingat R2 adalah data prodi ya. Nah, sekarang ini ya. R ini ya. Ini kita nama sub kita ganti dengan tadi lah. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang ada di dosen, mana dosen ini, lihat. Dosen. Kita lihat ya. Dia itu adanya NIDN, nama dosen, HP, dan ID prodi ya. NIDN, nama dosen, HP ya. Nah, ini kita ganti sesuai dengan nama ini ya. Ini kita ganti dengan NIDN ya. Kemudian yang R ini kita ganti dengan nama dosen ya. Nama dosen. Ya, ingat ya. Kemudian ID main itu ya. Ini kalau nggak salah HP ya. Ini HP. Nah, ini HP ya. Kemudian R2 nih ya. R2 adalah data prodi ya. Nah, ini nama prodi ya. Nama prodi. Oke ya. Udah habis tuh ya, nama prodi. Ya. Nah, ini ya, HP ID prodi. Orang kan nggak tahu kalau ID prodi itu apa gitu kan. Nah, kita satu ini kan sama dengan prodi ini ya. Satu itu prodinya adalah namanya satu adalah informatika. Ini ya, ID prodi 1. Oke ya. Selain itu tadi nggak ada lagi ya. Ini dosen ya. Cuma ada sampai sini. HP, ID prodi. Oke, berarti ini urutan nggak usah ya. Ini urutan kita hapus nih ya. Ini kita hapus ya. Kemudian ini ya. Nama submenu yang headernya ini ya. Ini diganti dengan NIDN. Oke ya. Kemudian linknya ini kita ganti dengan nama dosen ya, sama sesuai dengan urutannya tuh ya. Kemudian ini ID main ganti dengan nomor HP ya. Kalau header boleh pakai spasi gitu ya, boleh pakai huruf besar huruf kecil. Tapi kalau yang data yang ini ya, ini harus sama gitu ya. Oke, menu utama berarti sini adalah nama dosen, ini adalah ganti dengan nama prodi ya, nama prodi ya, atau jurusan ya. Urutan nggak ada ya, udah hapus. Ini kita hapus ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Udah ya, ini menu ID sub ganti dengan ID dosen ya. ID dosen. Ini juga ID dosen. Oke ya, sesuai dengan itu ya. Oke, ini untuk tampil sudah oke kayaknya nih ya. Ini sekarang kita simpan. Nah, ingat ya, ini kita simpan. Sekarang kita lihat.
di sini ya. Oke, di master ini ya. Ini sekarang kita lihat siakat cuma ada mata kuliah doang nih, ya. Berarti kita tambahkan tadi dosen, prodi ya, dan mahasiswa ya. Adanya di submenu sini nih ya. Nih submenu diklik ya. Kemudian kita tambah add new ya. Oke. Nama ininya adalah prodi ya. Kemudian URL-nya adalah tanda tanya modul ya. Tanda tanya modulnya sama dengan prodi ya. Modulnya sama dengan prodi. Oke, ini menu utamanya ada di siakat nih ya. Oke, urutan tadi siakat udah ada ya, urutannya sekarang 2 berarti ya. Urutan 2 update. Oke ya. Sekarang di siakat ini coba lihat tuh ada prodi ya. Tambah lagi ya dosen add new ya. Kemudian ada tambah sini dosen ya. Linknya, nah ini dosen ya. Tuh linknya ya. Menu utamanya adalah siakat. Urutan sekarang ada 3 ya. Update. Ya. Nah ini ya. Ini ada dosen ya. Berikutnya adalah mahasiswa sini ya. Mahasiswa. Linknya adalah mahasiswa tuh ya. Modulnya sama dengan mahasiswa. Oke. Adanya di dalam menu utama siakat. Urutannya sekarang 4 ya. Ya, 1, 2, 3, 4 lah gitu ya. Oke, update ya. Oke, sekarang kita lihat sini ya, sudah ada mata kuliah, prodi, dosen, dan mahasiswa ya. Yang baru kita buat adalah dosen ya, prodi belum ya. Jadi kalau kita klik dosen ya. Nah, ini udah tampilnya ya. Oh, ini apa ini? NP ya, salah nih ya. Mana dia? Nomor HP nggak masuk. Coba kita lihat ya. Nah, ini nih ya. Matanya seliwat. Bukan NP tapi HP ya. Kita simpan. Oke, ini sekarang kita lihat di refresh atau di klik dosen sini ya. Sudah tampil ya. Nah, ini nama prodinya informatika sudah muncul ya. Padahal di datanya kita isi adalah 1 ya. Nah, tuh 1 tadi itu ya. Di mana? Di sini isinya adalah 1. Tapi muncul nama prodinya karena kita berrelasi ke tabel prodi gitu ya. Oke ya, seperti ini ya. Jadi buat relasinya. Kemudian ya, ini cuma 1 relasi ya. Di mahasiswa itu ada, kita lihat ada 2 relasi ya. ID prodi dan dosen PA-nya nih kita lihat sekarang. Mahasiswa ya. Ini ada ID prodi dan dosen PA nih. Nah, ini mau kita tampilin gitu ya. Oke ya, sekarang kita lihat modul mahasiswa ya. Mahasiswa kita copy juga ya. Mahasiswa ini kita copy dari submenu ya tadi, kemudian di copy ya, kemudian di paste di sini ya. Ya ini di rename ya, jadi mahasiswa ya. Nah, mahasiswa ya. Kita lihat dalamnya ganti juga sini ya dengan mahasiswa, di rename ya. Mahasiswa. Oke, kemudian submenu juga ini di rename jadi aksi mahasiswa ya. Oke, kemudian kita lihat sini diklik ya, mahasiswa ya. Nah, ini ya, sekarang sama nih, submenu berarti ini diganti dengan mahasiswa nih ya. Mahasiswa ya. Kita ini submenu ganti dengan mahasiswa tadi ya. Ini submenu ganti dengan data mahasiswa ya. Huruf besar, huruf kecil ya. Data mahasiswa. Nah, gitu ya. Oke, add new location modulnya submenu ya. Ini kita ganti dengan mahasiswa. Ya, tambah ya. Oke, ini select from ya, mahasiswa. Ya, order by ID mahasiswa ya. Nah, kita lihat sini ya. Ini menu ini ganti dengan sama dengan tadi ya, prodi ya. Prodi where ID prodi ya. Sama dengan ID prodi. Oke,
ini baru satu nih ya. Oke ya. Jadi ingat ya, R1 menyimpan data mahasiswa. R2 ini ya, R2 ini menyimpan data prodi ya. Nah, sekarang karena kita relasinya ada lagi dosen PA-nya mau dicari ya. Ini kita buat lagi ya di sini nih R3. Nah, ini ya. Ini kita buat ya. Mana dia ya, ini di sini copy paste sini. Ini sekarang R3. Ya, kayak mobil aja R3 ya. Ini R3. Ini R3. Jadi mau relasi berapapun tinggal seperti ini aja contohnya ya. Ini select from dosen. Nah, ya. Nah, di dosen ya. Dosennya ini sini NIDN kan. Di tabel dosen itu ada NIDN. Nah, where NIDN sama dengan di sini ya. Dosen PA ya. Dosen PA. Padahal isinya sama itu ya. Tapi ininya ya. NIDN where dosen PA. Ini kita lihat di sini ya, mahasiswa ya, tuh. NPM ID prodi, kemudian dosen PA ya. Dosen PA-nya itu ngambil NIDN-nya ini yang di dosen tuh ya. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Nah, ini NIDN-nya itu ya. Tapi di dasar mahasiswa di tabelnya namanya field-nya adalah dosen PA ya. Boleh nggak Pak diganti dengan NIDN di dosen di tabel mahasiswanya? Boleh juga ya, nggak apa-apa. Oke ya. Nih ya, ini dosen PA. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini mahasiswa yang kita tampilkan sini adalah NPM ya. Nah, mahasiswa NPM, ini R ya. Kemudian yang linknya ini adalah nama mahasiswa. Ya, sama seperti ini ya. Yang ada di sini ya. Nama mahasiswa nih ya. Ini R ya. NPN nama siswa, JK tanggal lahir ya. Ini nama mahasiswa ya. Kemudian di sini JK ya. Kemudian di sini tanggal lahir ya. Masih R, berarti ini kalau kurang tambah di bawahnya di copy ya. Kemudian kita isi dengan tanggal lahir ya. Kemudian di sini R2 ya, prodinya ya. Ini nama prodi. Oke. Nah, ini R3 nih kita isi. R3 nama dosen ya. Ini kita masukin nama dosen ya. Nah, ini align center nggak usah lah, kita kasih ke kiri aja ya, rata kiri. Oke ya. Ini ganti dengan ID sub ganti dengan mahasiswa ya. Ini juga dengan mahasiswa. Ya, ini sekarang kita sudah jadi nih ya. Ini belum, headernya belum masuk ya. Submenu di sini ganti dengan sesuai dengan urutan ya, NPM ya. Kemudian di sini linknya ini ya ganti dengan nama mahasiswa. Oh ya. Kemudian di sini JK ya. Headernya. Kemudian sini tanggal lahir ya. Tanggal lahir ya. Kemudian sini nama prodi ya. Nah, nama prodi. Ya. Oke, ini kalau kepanjangan juga ini bisa Anda bisa enter ke sini ke bawah ya. Enggak ngaruh ya. Ini berarti ingat jangan sampai ini ya. Ini ganti copy ya. Aksi itu paling akhir ya. Ini di copy ya. Tambah di sini dengan nama dosen ya, nama dosen PA. Nama dosen PA. Oke ya. Sekarang kita simpan ya. Kita lihat coba hasilnya. Sekarang klik mahasiswa, ini diklik ya. Nah, ini ya. Tuh NPM-nya. Ini nama mahasiswanya, JK tanggal lahir, nama prodinya informatika, nama dosen PA-nya ini ya. Ini ya, ini yang kita lihat di sini. Padahal di sini nggak ada nama dosen PA di tabel mahasiswa. Tidak ada nama prodi, tapi kita relasi ke masing-masing tabel yang bersangkutan. Oke ya. Ini ya untuk mahasiswa ya. Kemudian kalau untuk prodi ya, prodi itu Anda bisa ngambil yang cocok itu ya.
misalnya mata kuliah yang kemarin dibuat ya. Nah, ini mata kuliah yang kemarin kita buat ya. Ini kan nggak ada relasinya nih ya. Nah, ini boleh kita copy sini ya. Nah, matkul yang kemarin kita buat ya, supaya nggak lupa lagi kita copy lah sini ya. Ini copy. Kemudian dipaste di sini ya. Oke, ini kita rename jadi prodi ya. Prodi. Oke ya. Ini kita lihat prodi ya. Ini prodi sama ya. Mirip dengan apa? Mirip dengan matkul lah gitu ya. Ini prodi ya. Kemudian di sini aksi prodi ya. Ini Anda bisa lah gitu ya. Oke ya. Ini sekarang prodi kita lihat. Logonya kita ganti. Ini matkul ya. Kemarin kita buat ganti ya dengan prodi ya. Oke ya, ini prodi. Pelan-pelan ya. Ini data master prodi ya. Atau program studi ya. Ini tambah add new module sama dengan prodi ya. Oke. Ini sebenarnya kalau di sini juga bisa nih ya. Nah, oke, prodi. Kemudian di sini select bintang from prodi ya. Prodi, order by ID prodi ya. Nah, ada dash, kalau pakai dash berarti yang terakhir masuk ada di atas gitu ya. Ini KD prodi ya. Kemudian sini nama prodi ya kan. Yang lainnya dihapus karena nggak ada kan. Nah, ini prodi ya. Oke, ini kita simpan sekarang ya. Belum juga. Ini kode program studi ya. Ini kode prodi atau jurusan ya. Kemudian ini nama prodi. Oke, semester dan SKS itu nggak ada ya. Nah, ini ya. Ada yang pakai aksi, ada yang proses, sama aja ya. Ini SKS nggak ada ya. Ini KSKS tidak ada. Kita hapus satu blok ya. Buka TH, tutup PH. Oke, ini kita simpan ya. Kemudian sekarang kita lihat di prodi. Mana dia prodi? Tuh ya, prodi sudah ada. Ini kode prodi, nama prodi. Nah, ini prosesnya ke sini nih ya. Nama prodinya belum keluar ya. Kita lihat di sini. Oh, kode prodi. Nama prodinya belum dibuat. Nah, ini ya, nama prodi. Ya. Mestinya ada nama prodi sini kan. Ini kita lihat prodi ya. Ini prodi, data prodi, ada kode prodi, nama prodi. Oke ya, ini sekarang kita lihat di sini, di refresh sekarang. Wah, sudah ada tuh ya. Oke ya, ini sudah ada. Nah, kemudian tadi ya, ini dosen ya. Nah, ini dosen. Kalau tambah gitu ya, ini referensinya itu, nah kalau di select new, ini kan belum, masih masuk ke tambah gitu ya. Pilihannya masih menu utama ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke ini ya, ke dosen, balik lagi ya. Ini kalau tambah larinya ke blok sini nih ya, ditambah lari di blok sini nih ya. Ini tambah sampai break. Ini yang bawahnya edit ya. Oke, ini ya, ini tambah prodi ya. Ini tambah prodi. Ini tambah dosen ya, tambah dosen. Huruf besar, action ya. Nah, ini dosen ya. Tambah ya. Ini kalau dosen apa ya isinya? Dosen itu isinya tuh tadi ya, NIDN ya. NIDN ya. Ini berarti NIDN ya. NIDN. Mana dia? NIDN. Kemudian ya, ini labelnya, ini linknya itu nama dosen tuh ya. Nama dosen ya. Ini name-nya itu nama dosen. Oke ya. Nama dosen ya. Kemudian ya, ini kurang satu lagi nih ya. Ini kurang ya. Ini copy lagi di sini ya. Ini copy. Untuk nomor HP itu ya. Ini kita masukkan di sini nomor HP itu tadi ya. Ini boleh tulis ini ya. Nomor HP
Kemudian ya, ini kita lihat ya, namanya itu boleh harus sama ini, HP doang kan, HP. Nah, gitu ya. Ini nama dosen, ini nomor HP, tapi nama pilihnya kan HP. Nah, ID mainnya ini ya, kita ganti dengan ID Prodi ya. ID program studi ya. Nah, ini ID main ganti dengan ID Prodi. Nah, ini ID Prodi ya. Pilih menu utama ganti dengan pilih Prodi ya. Nah, gitu ya. Tampilnya ya, select bintang Prodi ya. Kemudian sini yang disimpan adalah sini ID Prodi yang disimpan kan, ID Prodi dosen ya. Nah, ini untuk tampilin itu nama prodinya nih ya, nama prodi. R itu adalah prodi ya. Ini R ini adalah data dari prodi ya. Oke ya. Ini urutan nggak ada ya, dihapus ini ya. Oke, dan kita simpan ya. Ingat ya ini ya. Ini sekarang kita simpan ya. Nah, sekarang kita jalankan tadi ya. Mana sih dosen? Siakat dosen. Ya, sekarang kalau kita nambah baru ya, add new. Nah, ya. Nah, ini ada input ya. Nama dosen ada input, nomor HP ada input. Nah, ID prodi ini pilih di sini tuh ya, informatika, industri ya, sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang sini kan prodinya tuh. Nah, ya. Oke ya, ini prodi ya. Tapi yang disimpan tuh adalah ini ya. Ini nama prodinya ya. Seperti ini ya. Ini kalau disimpan belum simpan karena di aksinya itu belum kita buat gitu ya. Nih ya, berarti kalau sudah diisi ya, dia masuk ke modul dosen ya, X tambah. Nah, sekarang kita masuk ke aksinya nih ya. Aksi dosen ya. Nah, ini dia nih. Tambah submenu ya. Submenu ganti dengan dosen sini ya. Oke ya. Kemudian ini kalau ini delete ya, delete from dosen ya. Where ID dosen. Lalu tuh bocor siapa itu? Tambah. Mana itu? Siapa itu? Ya. Mic-nya dimatiin dong. Woi, itu siapa itu bocor? Ya, ini insert itu dosen ya. Kemudian nama sub ya, ini berarti NIDN kan tadi. Nah, NIDN ya. Kemudian sini nama dosen ya, sama tadi ya, nama dosen ya. Kemudian di sini adalah HP kalau nggak salah ya, ini HP ya. Habis HP tadi ID prodi ya. Nah, ini ID prodi. Oke ya, ID prodi ya. Ingat terakhir nggak pakai koma gitu ya. Nah, ini posnya itu ya, berarti ini tadi NIDN ya, sesuai dengan urutan tadi. Kemudian nama dosen. Pelan-pelan ini ya, jangan sampai kurungnya kehapus ya, atau kutip kehapus ya. Nama dosen ya. Kemudian HP. Betul nggak ya? Kemudian sini terakhir adalah ID prodi kalau nggak salah ya. Ini ID prodi. Nah ya. Nah, ini kita simpan ya. Kalau habis diisi dia lari ke sini ya, modul ya, ke sini. Modulnya ini modul dosen gitu ya. Oke, ini kita simpan ya. Ini kita lihat ya. Ini kita tes ya. Ini ya, satu isi ya, satu prodi teknik industri lah gitu ya, update. Nah, lihat ini dosen X tambah ya. Ini kok blank begini ya. Sekarang kita lihat. Ini masih namanya submenu ya. Ini mestinya dosen gitu ya. Oke ya, ini kita simpan lagi. Kita balik lagi, coba lihat. Satu prodinya teknik industri. Update. Nah, tuh ya. Sudah masuk gitu ya. Nah, sekarang tugas Anda tinggal ngikutin cara ini ya. Ngikutin cara ini ya. Sekarang tugas Anda ngikutin cara ini ya.
Ini tinggal lihat, tinggal samain, tinggal diganti ya. Kemudian untuk mana dari dosen ini sama nih ya. Ini untuk tambahnya ya, case tambah. Ini untuk case edit ya. Ini sama seperti ini ya. Jadi select from dosen ya, where ID dosen sama dengan get ID ya. Ini juga jangan diganti yang get ID-nya ya. Ini aja yang diganti ya. Ini juga ini ya. Nah, ini juga tinggal diganti ya. Select bintang from ini ya, from apa? Prodi ya. Nah, pilih prodi kayak tadi ya. Ya, seperti ini ya. Oke, ini saya tutup dulu mau habis.